kasih Bapak Ibu atas kedatangannya mau mengikuti best praktek on the job learning. Implementasi metode ARKA dalam layanan bimbingan dan konseling 7 jurus BK Hebat. Ini 7 jurus BK Hebat yang kemarin sudah disosialisasikan. Yang pertama itu adalah kenali potensi. Ini berkaitan dengan minat dan bakat siswa. Yang kedua ada kelola emosi. Bagaimana mengelola emosi itu secara sehat. Seringkali kita juga melihat siswa kita suka bingung dengan perasaannya sendiri. Lalu yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Ini berkaitan dengan grow mindset. Tumbuhkan resiliensi ini, kenapa ini nanti yang saya ambil untuk menjadi best praktek saya. Tumbuhkan resiliensi karena seringkali siswa kita itu cukup berprestasi dan jiwa kompetisi yang tinggi. Nah, untuk bisa mengantisipasi itu, karena tidak semua kompetisi itu bisa berhasil, maka ini harus kita bangun juga jiwa resiliensinya. Lalu yang keempat, jaga konsistensi. Ini kebiasaan positif yang mungkin sudah kita lakukan juga, kegiatan-kegiatan positif yang dikonsistensikan, dan ini nanti diharapkan bisa menjadi sebuah kebiasaan. Lalu jalin koneksi. Ini komunikasi yang sehat, baik siswa dengan siswa dengan guru, guru dengan orang tua, atau siswa dengan orang tuanya. Lalu yang keenam, bangun kolaborasi. Ini adalah sinergi sekolah. Sinergi sekolah dengan komite, sinergi sekolah dengan orang tua. Lalu menata situasi yang ketujuh. Ini jurus yang terakhir, menata situasi adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Dari ketujuh jurus ini yang diharapkan bisa mewakili dalam pendampingan kita terhadap peserta ini. Oke. Nah, best praktek yang saya pilih dalam mempresentasikan ini adalah yang pertama, kenali potensi. Lalu tumbuhkan resiliensi, ini secara klasikal, pendampingan secara klasikal, tumbuhkan resiliensi juga secara klasikal, dan konseling individunya ini khusus untuk yang bagian resiliensi. Jadi resiliensi ini saya mengambil dua metode. Yang pertama secara klasikal, lalu ada pendampingan individu secara konselingnya. Berkaitan dengan kenali potensi, ini pendampingan secara klasikal. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menghargai kelebihan diri sebagai sumber daya yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Potensi itu adalah sebuah harta karun. Jadi kita harus mengenali dan bagaimana harta karun itu, potensi itu bisa bermakna atau bermanfaat untuk orang lain. Contoh dari metode ARKA sendiri, yang pertama itu activity. Ini saya coba menyiapkan videonya. Jadi di sini nanti siswa akan menyampaikan potensinya, apa yang menjadi keunikan, apa yang menjadi kelebihan dari masing-masing pribadi itu. Kalau saya itu bisa di olahraga. Kalau tentang saya jawab. Keren sekali ya. Kalau dari saya sendiri adalah saya bisa berkomunikasi dengan baik. Saya merasa cukup pandai dalam bahasa Inggris. Lalu berikutnya adalah bagaimana siswa memberikan makna dari kebermanfaatan dari potensi yang dia miliki. Saya mengikuti beberapa ajaran kelompok seperti di dalam BPJS Kesehatan, di mana dengan saya mengikuti di dalam BPJS Kesehatan ini, saya bisa menginformasi kepada teman-teman semua mengenai pentingnya BPJS Kesehatan. Bakalan banget kalau dengan potensi yang saya miliki, yaitu saya cukup pandai dalam bahasa Inggris. Dulu saya pernah mengikuti lomba seperti storytelling atau poetry speech. Setelah melewati area activity ini, siswa diminta untuk merefleksikan dari permainan itu apa yang mereka rasakan. Ini ada di video berikutnya. Saya
konseptualisasi dari kenali potensi tadi, kita menggunakan aplikasi online. Ini salah satu pendeteksian atau penelusuran awal bagaimana siswa bisa mengenali gaya belajarnya sesuai dengan potensinya, bagaimana siswa bisa mengenali kecerdasan majemuk yang ada dalam dirinya. Lalu terakhir di aplikasinya adalah siswa bisa menginterpretasikan profil pribadinya. Nah, ini yang menjadi tujuan akhir dari metode kenali potensi itu. Lalu poin berikutnya, jurus ketiga dari pilihan 7 jurus tadi, aktivitasnya sama. Yang pertama itu dengan dinamika kelompok, yaitu membangun penanaman resiliensi. Membangun penanaman resiliensi ini menggunakan buku-buku yang mereka bawa dalam tasnya. Jadi karena dinamika kelompok, jadi mereka per kelompok membangun saling bekerja sama membangun penanaman dari susunan buku-buku yang mereka bawa tersebut. Berikut contoh videonya. Mereka mulai menyusun penata resiliensi, penata dari buku yang mereka bawa ke kelompok. Ketika mereka sudah mulai menyusun, mereka mengalami dinamika kelompok, proses dalam penyusunan itu dengan segala kendalanya. Ya, dari permainan itu mereka mulai melakukan refleksi. Lalu nanti fasilitator memberikan kesempatan untuk siswanya mempresentasikan apa yang sudah dialami. Ini siswa pertama. Dalam presentasi ini diberikan kesempatan pada 2 siswa. Ini siswa kedua dalam memberikan refleksinya. Oke, berdasarkan tadi yang sudah kita lihat sama-sama, setelah memasuki refleksi, siswa memasuki konseptualisasi. Ini berkaitan dengan pemberian materi growth mindset, karena memang pentingnya growth mindset ini dalam resiliensi. Lalu dalam aplikasinya, siswa diminta menulis surat dari masa depan, bagaimana mereka melihat dirinya seolah-olah sudah ada di masa depan dan memberikan surat kepada dirinya saat ini. Ini juga bisa membantu untuk membangun resiliensi. Lalu yang ketiga yang telah saya jalani adalah ini berkaitan dengan konseling individu. Resiliensi pasca lomba. Dalam menyusun atau membuat video ini, pertama fasilitator meminta izin dulu ke orang tua siswa. Lalu setelah meminta izin, orang tuanya sudah menyetujui karena ini untuk praktek pembelajaran, media pembelajaran, maka lalu dibuatlah video berkaitan dengan resiliensi pasca lomba. Gimana ya ekspektasi orang-orang yang ada di sekitar saya sih, teman-teman saya, keluarga saya, wah itu kan pasti mereka udah menaruh harapan yang besar ke saya, tapi ternyata saya nggak bisa merubah mindset negatifnya, bahwa kekalahan itu bisa menjadi titik awal untuk sebuah perubahan dengan mengevaluasi dan mempelajari apa sumber kekalahan yang kemarin. Nah, ini yang kita bangun, bagaimana siswa memiliki growth mindset, bukan fixed mindset, tapi merubah fixed mindset itu menjadi growth mindset dengan kekuatan yang ada dalam dirinya, menganalisa semua yang terjadi, mengevaluasi dan menemukan langkah-langkah ke depan mau seperti apa. Pesan dan kesan dari peserta on the job learning ini adalah respon positif yang diberikan siswa dalam proses ujian yang kemarin. Menurut saya pribadi, pertama kesannya saya menyadari bahwa kegagalan adalah hal alami yang dialami oleh semua orang dan hal wajar yang sering kita alami. Maka kita harus terbiasa menghadapi kegagalan. Justru kegagalan itu adalah satu langkah kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan tumbuh lebih kuat. Dan kesannya adalah ayo kita berdiri juga, jangan takut untuk gagal, untuk mencoba dan kenali diri kita sendiri. Ya, demikian best praktek yang sudah saya lakukan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat positif juga.
tentu masih ada banyak kekurangan dan masih ada beberapa tindak lanjut yang harus memang dilakukan berdasarkan dari best praktek yang sudah dilakukan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Best practice ini sebagai pemenuhan tugas calon fasilitator daerah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang baik, memberikan dampak yang positif juga, dan saya masih terus mengevaluasi untuk bisa melakukan yang terbaik dan memberikan kontribusi positif ke sekolah. Dari saya cukup sekian, terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya Fiona lagi di sini saya izin untuk membacakan refleksi saya. Untuk yang pertama itu kali sendiri saya memberikan dampak positif kepada teman-teman saya seperti menginspirasi mereka untuk dalam hal tulis, hias ataupun membuat cerita pendek. Oke, kita kasih plus untuk teman-teman kita. Terima kasih yang sudah mengerjakan refleksi. Saya tawarkan apakah ada di antara teman-teman kalian di sini yang berani untuk menyampaikan berdasarkan apa yang sudah dirasakan di dalam refleksi tadi. Oke, kita kasih plus dulu dong. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa yang kamu bahas ini seorang malas kegagalan. Jadi kalau tadi sempat kan bangunan kita rubuh, tapi di situ berarti kita mau berputus asa karena kita masih ada kesempatan untuk membangun bangunan itu seperti kehidupan ataupun hal yang ingin kita lakukan. Pasti di situ ada kegagalan. Karena kegagalan itu merupakan proses yang kita alami untuk meraih kesuksesan. Oke, kita kasih plus. Ada keterikatan dari apa yang dia alami dengan kehidupan nyata ya. Ini yang nanti akan membantu kita sebagai pengantar memasuki materi yang sebenarnya. Itu resiliensi. Masih ada satu orang lagi yang bersedia? Oke, silakan. Kamu bagaimana sih? Yang akan kamu terapkan di kehidupan nyata? Itu dengan ketika kita ingin mencapai sesuatu, mari kita perlu ada ketekunan, kesabaran. Dan ketika kita menghadapi kegagalan, maka kita harus belajar dari situ apa yang perlu diperbaiki agar bisa menghasilkan yang terbaik. Yuk, kita kasih plus. Sekali lagi, itu menguatkan kita dan mencerita bagi teman-teman sebagai simulasi dalam kehidupan keseharian kita. Apa yang kita rasakan tadi itu real ada di kehidupan nyata kita. Saat ini, jadi langkah nyata apa yang Naswa akan lakukan supaya Naswa sudah punya rencana-rencana yang nyata. Sebenarnya sih saya bakalan bicarain sama guru vokal saya buat evaluasi kemarin. Terus saya juga bakalan latihan lebih rutin lagi, lebih rajin lagi biar bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin. Terus mungkin saya juga bisa belajar teknik-teknik yang lainnya biar bisa menghindari nada yang goyang atau pernafasannya. Terus juga buat melatih mental saya di panggung, mungkin saya bisa lebih aktif lagi ikut lomba-lomba di luar sana. Oke, hebat. Ya, ide yang sangat bagus sekali dari Naswa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi rencana ke depannya kamu. Resiliensi itu bukan berarti tidak pernah jatuh. Resiliensi itu adalah bagaimana kita bangkit saat kita terjatuh. Proses itu yang nanti akan menguatkan kita Naswa ke depannya. Dan tidak hanya dalam lomba, mungkin banyak hal nanti dalam pilihan-pilihan hidup ke depannya yang kadang kita harus terjatuh dulu, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mencoba untuk bangkit dan menjadi jauh lebih baik. Dari saya seperti itu, kamu harus bangga dengan kemampuan kamu harus bangga dengan apa yang sudah kamu analisa ini bisa menjadi modal besar untuk ke depan menjadi semakin keren ya di nyanyi ini. Terima kasih banyak Pak Budi. Saya setelah cerita jadi merasa lebih baik dan tahu harus mulai dari mana. Ya, sama
sama Nasba. Kita follow up minggu depan lagi ya. Nah, nanti mudah-mudahan setelah kamu bertemu dengan guru vokal kamu nanti banyak evaluasi yang bisa membuat kamu lebih baik. Itu ya Mbak Naswa ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Pak. Cukup? Ya. Terima kasih. Tetap semangat dan terus kembangkan diri kamu sebaik mungkin. Setiap orang punya kemampuan, punya talenta yang baik. Kalau memang itu sudah ditemukan dengan baik, ya mungkin berkembangnya akan jadi begitu ya Mbak Naswa. Terima kasih sudah datang ke BK. Mudah-mudahan bisa kamu selesaikan dengan baik apa yang sudah direncanakan. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami perwakilan dari kelas 11 dan di sini kami akan menyampaikan pesan dan pesan setelah pembelajaran dengan konseling kelas 11. Saya pada pembelajaran hari ini tentunya saya sangat senang dan saya sangat menanti-nanti pelajaran pada hari ini. Karena selain kita mendapatkan pelajaran, kita juga mendapatkan permainan baru yang mengasah otak kita. Dan pada pelajaran hari ini juga kita lebih mengenali diri kita sendiri. Baik, untuk kesan dan pesan pada pembelajaran dengan konseling sendiri ini, yang pertama ada kesannya seru banget dan asik banget karena selain di pembelajarannya itu nggak boring, ini juga kayak pembelajarannya itu santai namun baik. Kesan dan pesan menurut saya pribadi, pertama kesannya saya menyadari bahwa kegagalan adalah hal alami yang dialami oleh semua orang dan hal wajar yang sering kita alami. Maka kita harus terbiasa untuk menghadapi kegagalan. Justru kegagalan itu adalah batu loncatan kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan tumbuh lebih kuat. Dan pesannya adalah ayo kita sebagai generasi muda jangan takut untuk gagal, teruslah mencoba dan kenali diri kita sendiri lebih dalam. Baik, terima kasih. Sekian